Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat tambrin pandan ya teman-teman. Ini rasanya enak banget ya karena saya pakai selai nanas. Yuk intip bahan dan cara membuatnya bisa juga dilihat di description box di bawah ini ya. Untuk bahan-bahannya sangat simpel dan seperti biasa kita buat kue kering ya teman-teman. Yang pertama ada tepung terigu sekitar 130 gram. Di sini saya pakai pro sedang segitiga biru ya. Selanjutnya ada mentega atau butter sekitar 60 sampai 70 gram ya. Kemudian ada margarin saya pakai sekitar 50 gram. Di sini margarinnya saya mix ya teman-teman dengan butter. Kemudian saya pakai pasta pandan secukupnya ya. Ada bubuk vanila secukupnya, bisa juga pakai ekstrak vanila ya teman-teman, itu opsional. Kemudian ada gula halus sekitar 20 sampai 30 gram ya, atau sesuai dengan selera manis masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya ada garam secukupnya. Kemudian untuk tambahannya saya pakai fiber cream sekitar 1 sendok makan atau 5 gram. Kalau tidak punya boleh diganti dengan susu bubuk. Apabila nanti adonannya sudah selesai, kemudian sebagai perekatnya kita pakai putih telur ya. Kemudian kita lanjutkan dengan keju parut secukupnya. Dan yang terakhir ada kuning telur. Tadi putih telurnya jangan dibuang ya, setelah kita pisahkan dengan kuning telurnya. Kemudian kita akan mulai buat adonannya. Sediakan wadah, kemudian kita masukkan kuning telurnya. Lalu masukkan butter atau menteganya. Untuk opsional sesuai dengan seleranya, teman-teman juga boleh menggunakan mentega atau butter semua ya, tanpa mix dengan margarin seperti saya. Selanjutnya kita masukkan margarinnya, dan boleh juga menggunakan margarin semua ya, tanpa menggunakan butter atau mentega. Selanjutnya kita masukkan gula halusnya. Lalu bahan ini kita mix terlebih dahulu. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan bahan keringnya. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Kemudian kita masukkan fiber creamnya. Setelah itu kita mix lagi ya dengan kecepatan rendah saja, yang penting tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan bubuk vanilanya secukup saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan pasta pandan secukupnya juga. Kemudian kita mix lagi sampai tercampur merata. Selanjutnya kita campurkan lagi dengan spatula seperti ini ya, agar benar-benar tercampur merata. Karena teksturnya masih lembek, otomatis akan melekat ya di tangan kita. Berarti kita simpan di dalam kulkas selama 10 atau 20 menit atau tergantung dari kerasnya adonan ya teman-teman. Tetapi untuk opsionalnya teman-teman boleh langsung membuatnya ya. Oke, ini dia adonan yang sudah disimpan di dalam kulkas ya. Agak tidak lengket ya teksturnya dibandingkan sebelumnya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung bulatin adonannya ya. Tetapi sebelumnya kita baluri tepung terigu sedikit di tangan kita ya, agar tidak terlalu lengket. Setelah adonannya kita buat bulat-bulat, kemudian kita celupkan ke dalam putih telurnya. Lalu kita baluri dengan keju parut secukupnya di luarnya ya teman-teman. Lakukan hingga adonannya habis ya.
Setelah itu kita gunakan jempol untuk menekan bagian tengahnya ya teman-teman. Namanya juga kue tamrin ya teman-teman. Tam berarti jempol, brin berarti bekas jempol. Tetapi untuk bagian atasnya boleh juga tidak diisi ya, itu opsional. Selanjutnya untuk fillingnya saya gunakan selai buatan sendiri ya teman-teman, jadi agak kental ya. Kemudian selainya kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini ya, agar gampang nanti kita fillingnya teman-teman. Kayaknya cukup ya selainya. Setelah sudah ditekan seperti itu, kemudian kita masukkan selai atau filling nanas ya. Di sini untuk selainya boleh opsional ya teman-teman, tergantung rasa dan selera saja. Oke, sudah selesai, kemudian kita panggang ya teman-teman. Tetapi sebelum kita masukkan ke dalam oven, saya sudah panaskan terlebih dahulu ya dengan suhu 150 selama 5 atau 10 menit. Langsung kita masukkan adonannya. Untuk memanggangnya kita set di suhu 180 dengan api atas bawah selama 25 sampai 30 menit ya, atau tergantung dari oven masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah sudah matang kemudian kita keluarkan dari ovennya, dan ini ya hasilnya. Ini ya teman-teman, kue tamrin pandan selai nanasnya sudah jadi. Ini rasanya enak banget ya, yang pasti lembut. Untuk topping keju yang saya pakai ini boleh juga diganti dengan yang lainnya teman-teman, seperti kacang mede, kacang tanah, ataupun bahan yang lainnya. Ini bisa dijadikan sebagai koleksi tambahan kue kering lebaran kita ya, atau boleh juga dikonsumsi setiap hari. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.